Tak butuh waktu lama. Setelahnya dari Pesiarahan Raden Fatan, kembali ke Taman Terminal Kadilangu, Dahana. Hanya di seberangan jalan, kita segera melanjutkan perjalanan ke Pesiarahan ke-6 di Kadilangu, Demak. Dan inilah episode kelima, Pesiarahan ke-6, Darul Ikhlas in Kadilangu, Demak, Sunan Kalijaga, Jawa Tengah. Menjelang malam, perjalanan kami berlanjut menuju Kadilangu, tempat makam Sunan Kalijaga. Sebelum memasuki kompleks pemakaman, dari sini kita masuk kompleks yang dipenuhi para pencari nafkah, para pedagang di sepanjang lorong yang ada, baik di kanan ataupun di kiri. Ini saya meletakkan 2 botol minuman, kira-kira bakalan hilang nggak ya? Ada King Hilman, yang sedang merangak minta mainan guys. Seperti biasa, sembari menikmati perjalanan ini, mari kita bersama mengenal dan mengingat sosok dari Sunan Kalijaga ini. Lanjut. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1450 di Tuban, Jawa Timur. Dari keluarga bangsawan dengan nama Raden Said atau Raden Sahid. Ayahnya bernama Raden Ahmad Sahur atau Tumenggung Wilatikta dan ibunya bernama Dewi Nawang Arum atau Dewi Nawangrum. Beliau memiliki beberapa nama lain seperti Lokajaya, Syaikh Malaya, dan Pangeran Tuban. Sunan Kalijaga awalnya dikenal sebagai seorang perampok yang membagikan hasil curiannya kepada orang miskin. Namun, setelah bertemu dengan Sunan Bonang, beliau bertobat dan menjadi murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga kemudian belajar agama Islam dari beberapa guru, termasuk kepada Sunan Bonang yang mengajarkan ilmu agama dan mengubah jalan hidup Sunan Kalijaga, kepada Syekh Siti Jenar yang mengajarkan ilmu ilafi, kepada Syekh Sutabaris yang mengajarkan agama dan memerintahkan Sunan Kalijaga untuk kembali ke Jawa dan membangun masjid, dan kepada Sunan Gunung Jati yang mengajarkan ilmu agama dan sekaligus menjadi mertua dari Sunan Kalijaga. Baik, setelah berjalan beberapa meter dari pintu masuk utama melewati kompleks para pedagang, itulah pintu kuning, gerbang awal pintu masuk, yang memasuki kompleks pemakaman Sunan Kalijaga. Meski begitu, bukan berarti kita telah masuk ke aula pemakaman utama beliau. Widih, Panglima Sarim sombong amat. Ini adek kemeja catur merah putih. Nongol lagi guys. Wih, sekarang dia udah pakai peci guys. Pasti itu peci baru yang tadi dibeli di episode 4 ya dek. Tumben King Toe memimpin King lainnya. Keren. Woohoo! Setelah melewati gerbang awal, lanjut kita terus mengikuti jalur dan rambu-rambu yang selalu ada di sepanjang jalur. Baik, saya lanjutkan begini. Dalam segi strategi dakwah, Sunan Kalijaga menggunakan strategi dakwah yang unik dengan memanfaatkan kesenian wayang dan budaya Jawa. Beliau menciptakan lakon wayang yang berisi ajaran Islam, seperti Jimat Kalimasada dan Dewa Ruci. Selain itu, beliau juga menggunakan tembang-tembang dan pakaian adat Jawa untuk mendekati masyarakat. Kemudian, kenapa disebut atau dijuluki sebagai Kalijaga adalah karena ia pernah bertapa atau bersemedi di tepi kali atau sungai dengan maksud sebagai representasi menjaga aliran sungai dan sebagai simbol menjaga iman. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai Sufi. Ia menyampaikan ajaran tasawuf melalui simbol-simbol mistik Jawa. Dan lihatlah, malam yang mulai semakin gelap, namun di sini tetap ramai, bahkan masih sangat ramai, dan sebentar lagi kita akan memasuki aula utama, kompleks di mana tempat peristirahatan terakhir beliau, Sunan Kalijaga tentunya.
Dan inilah aula utama dari kompleks pemakaman Sunan Kalijaga itu sendiri. Lihat, Abo dan pasukannya guys, selonong boy aja. Mereka gak tahu kalau kita di sebelah sini. Ini saya berusaha memanggil mereka dengan memakai kode. Pletok-pletok, jari, guys, merasa manggil pitik deh. Dan berhasil, hori. Akhirnya, mereka sadar juga. Dan seperti inilah situasi dan kondisi di aula utama Pesiarahan Sunan Kalijaga. Masya Allah, ramai dan banyak datang silih berganti dari berbagai penjuru daerah.
banyak syukur, pasiarahan di lokasi ke-6 kita berjalan lancar, Masya Allah. Setelah semuanya selesai dan menuju pintu keluar, kita diarahkan di mana sendal-sendal kita saling silaturahmi. Karena di awal sebelumnya, di pintu masuk yang berwarna kuning, di awal video, sendal kita dikumpulkan oleh pengelola pemakaman. Di mana pengelola menggunakan wadah plastik yang besar berupa bagong ataupun kantong kresek plastik. Untuk kantong kresek kita bisa membelinya seharga Rp1.000, sedangkan untuk wadah bak seikhlasnya tanpa paksaan. Dan ini, kenapa ada anak Jepang kesasar dimakan? Apakah dia sedang mencari sendal? Ayo bantu. Katakan sendal. Sebelum kita benar-benar melewati pintu keluar, dengarkan rekan kita untuk menjelaskan karomah-karomah seperti apa yang dianugerahkan kepada Sunan Kalijaga. Monggo Mas. Baik, terima kasih. Pertama, konon, saat menjalani tapa atau tirakat, latihan spiritual untuk menghapus dosa masa lalunya, Sunan Kalijaga berendam di sungai selama bertahun-tahun tanpa bergerak. Namun anehnya, pakaian dan tubuhnya tidak pernah basah seperti layaknya orang biasa. Ini dianggap sebagai simbol kemurnian hati dan tekad spiritualnya yang tinggi. Kedua, dalam beberapa kisah Sunan Kalijaga bisa menghilang dari pandangan orang saat dikejar musuh atau saat menyelamatkan orang yang tertindas. Kemampuan ini disebut sebagai bentuk ma'unah pertolongan dari Allah untuk menolong sesama. Ketiga, Sunan Kalijaga juga disebut mampu menurunkan hujan saat musim kering atau menghentikan banjir saat terjadi bencana, sebagai bentuk doanya yang mustajab dikabulkan Allah. Ini menunjukkan kedekatannya dengan alam dan kuasa Tuhan. Keempat, menurut legenda, Masjid Agung Demak dibangun oleh para wali Songo hanya dalam satu malam. Sunan Kalijaga disebut membuat salah satu tiang utama, Saka Guru, dari tatal, potongan kayu-kayu kecil, yang kemudian disebut Saka Tatal. Secara logika, kayu kecil tidak bisa menopang bangunan besar, tapi karomah Sunan Kalijaga membuatnya kokoh hingga sekarang. Kelima, ada cerita bahwa saat berdakwah ke daerah hutan, ia didekati oleh harimau. Tapi bukannya diserang, harimau itu duduk patuh di dekatnya dan mendengarkan dakwah. Hal ini diyakini sebagai karomah karena binatang buas tunduk kepada kekasih Allah. Keenam, Sunan Kalijaga disebut bisa membaca isi hati seseorang tanpa mereka bicara, terutama ketika seseorang menyembunyikan kebohongan atau niat buruk. Ia menggunakan ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk membimbing mereka menuju jalan yang benar. Dan terakhir, yang ketujuh, salah satu karomah terbesarnya adalah kemampuan spiritual dan kebijaksanaan dalam mempengaruhi masyarakat Jawa tanpa kekerasan. Dengan pendekatan budaya, seni, dan kelembutan, banyak orang masuk Islam tanpa merasa kehilangan identitasnya. Karomah-karomah ini bukan sekadar cerita magis, tapi juga sarana dakwah yang menggambarkan kedalaman spiritual dan akhlak luhur Sunan Kalijaga. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati berasal dari ketulusan hati, cinta kepada sesama, dan kedekatan kepada Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya saya kembalikan kepada rekan tentang perjalanannya. Baik, terima kasih. Setelah kita keluar kompleks pemakaman, kini lagi kita berada di kompleks para pedagang dengan berbagai macam barang dagangannya. Guys, ada adik ini lagi. YouTuber.
Oke pemirsa, kita lanjutkan perjalanan dengan jalan kaki masing-masing. King Hilman mah curang, digendong ih. Panjang banget kan guys, kompleksnya. Tapi, ada yang lebih panjang lagi loh dari ini. Nanti di episode pesiarahan selanjutnya. Pantengin terus dan subscribe. Terasa kita berada di ujung video pesiarahan kali ini, dan jam menunjukkan pukul 20:10 waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian kita juga ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda semua yang menonton video ini dari awal hingga nanti akhir. Kini kita kembali ke Taman Terminal untuk melanjutkan perjalanan dengan tujuan penginapan dahulu untuk malam ini, memulihkan stamina dan tenaga agar bugar di hari esoknya. Kemudian barulah akan berlanjut ke pesiarahan selanjutnya yaitu Kudus. Akhir kata, wassalamualaikum.